Walaupun sudah anak 3, saya tidak keluar di malam 1 Suro, 1 Muharram siangnya juga. Sampai sekarang Sampai sekarang nggak cuma berani langgar nggak lagi. pernah dilanggar lagi. Cuma kalau lihat-lihat tuh sepintas saja. Tapi kan saya kan tahu ini kan mereka mereka nggak ganggu saya juga nggak. Alhamdulillah enggak apa-apa. Nenek saya ini melahirkan 1 anak manusia, 1 buaya. Terus buayanya kayak cicak sih. Kecil. Jadi masukkan di biskom, diairi kan. Itu begitu melahirkan kembar begitu ya? Enggak, keluar dulu yang manusia ini. Manusia dulu. Baru si buaya itu keluar. Akhirnya saya pejam. Oh, ternyata di tempatnya ada pesugihan, Om. Saya lihat dari bawah aja, kakinya kayak katak. Tapi saya enggak berani ke atas kan. Pedagangnya. Ya, enggak. Yang di samping saya nih kayak katak. Ada orang, bukan kita, orang gaib. Kalau kami di sini nyebutnya tuh hantu panjang. Hantu panjang. Hantu panjang. Ini kalau kita ngomongin hantu panjang ini, mereka dengar nggak? Salah satu mitos yang dipercaya, jika bayi yang lahir di malam 1 Suro dianggap bisa memiliki kemampuan indera keenam. Bayi yang terlahir di malam 1 Suro akan sangat mungkin menjadi seorang anak indigo. Dari Tenggarong, Kalimantan Timur, kami temukan kisah istimewa ini yang dialami oleh Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Sobat Sobat Malam Mencekam. Senang sekali malam hari ini kita berjumpa di kisah yang baru. Dan malam hari ini Mang Ai dan tim berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kertanegara atau wilayah Tenggarong ya. Nah, di depan Mang Ai ada narasumber namanya Mbak Emma. Sebelum kita tanya-tanya, kita kenalan dulu ya. Apa kabar Mbak Emma? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Mbak Emma ini warga asli di Tenggarong ya? Ya. Jadi Mbak Emma tahu mau berkisah di Malam Mencekam menghubungi siapa tadinya? Menghubungi adminnya. Admin ya? Ya. Lewat email? Ya. Oke, makanya kita langsung datang ke sini ya. Ya. Katanya Mbak Emma punya kisah yang menarik ya untuk dibagikan ke para subscriber Malam Mencekam. Apa profesi sekarang Mbak Emma, kegiatan sehari-hari? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Berarti sudah punya putra nih ya? Ya. Ada berapa putranya? 3. Ada 3 ya. Iya. Kalau suami 1 tetap ya? Tetap 1. Tetap 1. Jadi Mbak Emma ini mendapatkan suatu keanehan, bisa melihat makhluk-makhluk goib begitu ya? Ya, seperti itu. Karena Mbak Emma ini lahir di 1 Muharram atau 1 Suro. Ya, betul. Nah, kisah yang mau dikisahkan hari ini tentang Mbak Emma ini bagaimana sampai melihat makhluk-makhluk itu setiap di Muharram itu ya, 1 Iya, Muharram. Itu setiap kejadiannya 1 luar biasa. Iya, betul. Dari umur berapa itu? Dari umur mungkin kira-kira 8 atau 9 tahun lah. SD berarti ya? Iya, SD. Sekitar SD. Ha-ha. Orang tua tahu itu? Awalnya belum tahu. Belum tahu. Ngeri nggak waktu itu bisa melihat gitu hantu-hantu? Iya, apalagi seusia saya masih kecil kan. Saya tuh tahunya tuh ya seperti itu aja. Jadi karena merasa ketakutan, saya cerita sama mama. Karena udah nggak kuat ya akhirnya Iya. cerita gitu. Keistimewaannya nanti dikisahkan ya. Keistimewaan waktu Mbak Emma bisa melihat hal-hal goib. Baik Mbak Emma, sebelum kita mulai berkisah, barangkali mau salam-salam dulu untuk warga Tenggarong nih. Ya, boleh. Apa yang mau disampaikan? Hai deng sanakku, bubuhan kita busu-busu mbok-mbok. Apa kabarnya? Ya, Itu nah warga Tenggarong dukung Mbak Emma. Wah, kayak mau Indonesian Idol ya. Jadi dengarkan kisah Mbak Emma sampai ujung video, jangan skip videonya ya. Mbak Emma akan berkisah kepada kita tentang pengalamannya dari tahun 94 sampai dengan sekarang. Dan kita berada di kurang lebih jaraknya 9 km dari Tenggarongnya, di pinggir Sungai Mahakam. Jadi Tenggarong ini sebuah kota yang indah menurut saya. Selalu pinggirnya itu ada sungai. Banyak kerlap-kerlip lampunya juga ya. Jadi kapan-kapan sobat boleh kalau ke Kaltim mampir ke Tenggarong.
Mbak Emma ini kan seorang indigo. Kira-kira di sini merasakan apa? Auranya seperti Ya, apa? pengap. Pengap. Ya, selain kita sebagai manusia yang nonton belakang, ada orang lain yang Nontonin nonton. kita Iya. juga. Nah, nanti kalau cerita barangkali mereka merasa terganggu nggak dengan ceritanya Mbak Kayaknya Emma? enggak sih, soalnya kita dari tadi kan salam, assalamualaikum, Sudah permisi. sudah Ya, pamit, sudah izin ya. sudah izin. Baik. Mbak Emma di sini kan Mbak Emma banyak kerabat, saudara, ya. teman-temannya. Mungkin mempunyai kisah-kisah mistis yang mau dibagikan ke Malam Mencekam. Barangkali mau disampaikan di Ada sini. sih, banyak sebagian teman saya bawakan ke sini kan. Ayo ikut di sini. Banyak serem-serem ceritanya, cuma katanya lagi takut atau grogi. Jadi buat kawan-kawan, bila kita gawal dengan tantangan nih, lebih keren lagi kita duduk merasakan di kursinya nih. Nah, luar biasa. Jadi untuk warga Tenggarong yang punya kisah, daripada disimpan sendiri kan ya, Betul. mendingan curhat ke Mang Ei ya. Iya. Jadi semua orang dengar. Iya. Curhat tapi semua orang harus dengar Iya. itu gimana ya. Iya. Kisah mistis ya. Iya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kita dengarkan kisah dari Mbak Emma. Gini Mang Mama berasal dari Kutai asli. Abah dari Banjar Martapura. Kami 12 bersaudara, saya anak ke-11. 12 bersaudara, berarti Abah ini cucunya udah banyak ya? Iya, 34 orang. 34 orang. Iya. Buyut ada 18 orang. Mungkin keunikan ya bagi di keluarga kami, apa sih kelahiran di malam 1 Muharram 1 Suro. Mungkin waktu saya lagi kecil tuh enggak paham itu apa sih. Apa keunikan apa, karena memang belum ngerti kan. Apalagi saya masih kecil kan. Akhirnya awal cerita di tahun 94, sekitar umur 8 atau 9 tahun. SD itu ya? SD ya. Iya, Mang Saya main di belakang rumah. Bahasa kami itu main asen panjang lah Om, dengan kawanan. Akhirnya saya melihat, ini kan di depan rumah kan ada jalan raya menuju ke Kota Raja Tenggarong. Tapi ada lagi di belakang rumah namanya ke penghuluan lah, tempat orang-orang penghuluan lagi. Jadi kami mainnya di belakang penghuluan, di belakang jalan raya. Pas kami main asen panjang tuh, jadi saya melihat ada ular besar Mang Jadi Mang, Pak saya cerita sama teman saya kan, misalnya namanya Lili, saya lupa sih namanya. Li, kamu lihat nggak itu ada ular tuh nyebrang. Bilang teman saya, enggak lihat saya. Loh, iya kah? Karena ragu, saya tanya lagi ke teman saya satunya yang cowok. Bilang saya, kamu lihat enggak ada ular tuh nyebrang. Sebesar apa? Besar drum, besar panjang. Jadi posisi jalan raya nih tembus ke sana belum sampai ke ekor. Nah, saya ngomong lagi kan ke teman saya yang laki-laki, coba kau lihat tuh ular. Nggak ada bilangnya. Saya bingung, kok saya aja yang lihat, teman saya nggak ada yang lihat. Jadi seperti itulah pertama yang saya. Itu awalnya seperti itu. Awal seperti itu. Nah, keesokan harinya pas pulang sekolah itu kan ada jalan 2 di depan gang sekolah sama di belakang. Tapi karena kita mau cari jalan pintas Mang saya ke belakang sekolahan dengan kawanan. Kebetulan juga di dalam gang tuh ada perbaikan jalan. Jadi biasalah bahan-bahannya tuh seperti batu-batu, pasir, semen. Pas kita jalan, saya lihat di dalam batu, di salah satu batu tuh di dalamnya saya lihat ada permata. Mengkilat gitu? Iya, mengkilat, tapi di dalam. Posisinya di dalam tuh. Nah, saya ngomong sama kawan saya kan. Saya ambil langsung batunya. Kamu lihat enggak? Di dalamnya nih ada permata. Mana ada, ini nih batu biasa aja bilangnya. Oh iya kah? Tapi kok saya lihat di dalamnya tuh ada batu, ada permata. Saya ngomong lagi teman saya satunya. Coba kamu lihat batunya. Ada isinya tuh ada permata. Sekalinya
Nggak lihat juga. Teman nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat, saya yang lihat. Cuma waktu itu saya nggak pernah ngomong sama siapa aja. Belum itu. Sebenarnya sih banyak sih Mang yang saya ketemukan mistik-mistik seperti itu. Cuma saya kan nggak ngerti, seumur itu kan saya belum ngerti ini apa. Nah yang terakhir ceritanya di rumah, kan namanya rumah Bahari tahun 94 tuh. Rumah kami itu besar, panjang, namanya banyak saudara, tadi kan banyak kamar, sekak kamar. Saya tuh di depan, duduk dengan kakak. Di teras rumah. Nah, di teras rumah. Mama waktu itu ada tetangga yang mau melahirkan. Jadi dipanggil mama, disuruh bantu-bantu. Sebenarnya mama bukan bidan beranak maksudnya. Dukun beranak maksudnya kan. Jadi saya berdua mah dengan kakak saya tadi tuh. Kak, aku nih gerah nak minum. Ya sudah, ayo aku temani ke dapur. Karena namanya kakak dengan adik mungkin dia iseng aja kan, ditinggalkannya saya langsung keluar, jadi saya sendirian aja di dapur. Pas saya mau minum, saya lihat kok kaki ini besar, tapi saya minum kan, posisinya saya minum, kok kaki ini besar. Tapi karena saya sering lihat tuh kan, saya nggak ada merasa takut sih Mang artinya belum pernah sih melihat yang berdarah-darah atau yang seram-seram tuh, belum lihat yang itu tuh. Saya minum sambil posisi minum gini, kok tinggi betul sampai ke atap rumah. Saking tingginya dia nunduk kayak gitu. Nah jadi takutlah saya. Ada bulunya juga. Iya. Jadi teriaklah saya kan. Langsung lari ke depan. Kakak bilang saya gitu. Lihat, kalau kami di sini nyebutnya tuh hantu panjang. Hantu panjang ya. Hantu panjang. Ini kalau kita ngomongin hantu panjang ini, mereka dengar nggak? Nggak tahu juga sih. Mungkin nonton aja sih, cerita aja. Nah itu kejadiannya. Jadi karena mungkin sesak sih dada saya nggak pernah cerita sama teman. Ya kalau saya cerita sama teman bilangnya stres kan. Halu gitu ya? Iya. Jadi saya ngomong sama mama, Mak, gak apa nih Mak, saya nih rancak melihat yang tegak nih. Saya kisahkan galanya nih kan. Akhirnya mama nih agak takut juga, loh kenapa anakku nih. Pergilah ke wadah tua kami. Tua tuh adalah Sesepuh. yang sanaknya Abah, karena tua tuh kebetulan Mang bisa nawari kepuhunan. Mengobati maksudnya? Iya, non medis kan, kepuhunan. Mungkin Sobat Malam Mencekam belum tahu nih kepuhunan itu apa? Kepuhunan tuh misalnya saya nih kan mau jalan. Pas saya mau jalan, bilang mama tunggu dulu, nyantap dulu makanan nih. Walaupun saya nggak makan, nyantap ibaratnya gitu. Mencicipi? Iya, mencicipi. Karena saya ini mau buru-buru, itu kepuhunan namanya. Kepuhunan ya ke alam sebelah, dia tuh kayak colek aja gitu. Itu demam, kami di sini demam, itu namanya puhunan. Jadi kalau di daerah sini di Kaltim khususnya, kalau ditawari minuman atau makanan harus dimakan? Iya, harus dicicipi walaupun sedikit. Bagaimana kalau orang itu berasal dari daerah lain? Kalau memang tergantung sih, bisa jadi Kena kepuhunan. juga? Kena juga. Bisa kejadian juga? Bisa. Ya contohnya kalau air mahakam ini kan ada peletnya. Kalau dari orang-orang luar daerah ke sini, cicipi minuman kami sini. Coba lihat, 1 tahun kembali lagi dia. Berarti memang kita sudah 2 tahun ya? Berarti tahun yang lalu, karena dulu juga pernah ke sini, terbukti ya 1 tahun kembali lagi ke sini. Iya, seperti persis itu. 1 tahun. Desember sampai Desember. Cuma nyicipinya bukan air langsung ke sana, enggak. Misalnya minum ya. Mang kan ke rumah saya, jadi saya suguhi kopi. Itu kan kopi kan airnya dari kami kan. Nah itu. Artinya kembali bukan menetap ya? Bukan, kembali berkunjung begitu. Begitu. Ya. Luar biasa. Itu kejadiannya hampir pasti ya? Iya, pasti. Dan kepuhunan juga seperti itu. Iya. Jadi mungkin bisa diingatkan ke Sobat Malam Mencekam bahwa
jangan coba-coba, jangan sampai lupa kalau ditawari makanan minuman harus Ya harus dicicipi dicicipi. walaupun sedikit. Baik. Jadi ke rumah si tua, ke rumah kami tadi kan. Pas dilihat, jadi tua tuh melihat aja. Melihat, oh ternyata nih memang anak ini kan lahirnya 1 Muharram. Yang ngomong sama mama saya kan, ini kan anakmu ini kan lahir 1 Muharram. Kalau bisa di setiap tahunnya kalau ketemu dengan bulan 1 Muharram, kalau bisa paginya bacakan doa selamat tulak bala. Itu pakai tambak pulut. Sedikit aja 2 muk setengah. Terus jangan keluar di malam 1 Muharram, 1 suro itu sampai siangnya lagi. Jangan keluar. Pantangannya itu. Pantangannya seperti itu. Saya nurut aja sih. Namanya masih kecil kan Mang Saya nurut aja. Dari kelas 4, kelas 5. Kelas 5 setiap tahunnya, setiap ketemu dengan 1 Muharram, Mama bacakan lagi doa selamat tulak bala, nambah pulut lagi. Terus dipesani lagi, jangan keluar nak ya. Kalau malam jangan keluar, kalau siang jangan keluar. Nah kan saya tanya, kenapa mak? Nggak usah tanya. Itulah namanya tuh bunyi orang kalau kami dilarang, namanya tuhing. Tuhing ya? Apa Tuhing. itu? Tuhing itu pamali, bahasa Pamali, Kutai. iya, iya. Tuhing tuh bahasa Kutai pamali. Akhirnya kelas 5, kelas 6, setiap tahunnya bacakan doa selamat tulak bala. Itu nggak pernah putus ya? Nggak pernah putus. Saya juga ngikut aja di larangan tuhing tadi. Saya mau keluar juga kan, mau keluar rumah siang, malam. Tapi itu 1 suro, pas 1 suro tuh aja. Lulus SD, saya sekolah di pondok pesantren. Karena mungkin mama tahu kan ada kelebihan di saya, jadi mungkin supaya magari diri saya kan tahu tentang ilmu. Akhirnya apalagi kan Mang sekolah di pesantren identik tuh namanya 1 Muharram. Iya. Ada kegiatan pasti di sekolah. Ada lomba ngaji, lomba ajan, macam-macam lah. Saya baru ingat, oh iya, saya kan dilarang tuh keluar rumah siang. Saya ngomong sampai mama, mak bisakah? Jangan, kamu tetap di rumah aja, nggak usah ikut. Ya udah, nggak usah ikut. Itu kelas 1, kalau kami bilang tuh kelas 1 sanawiyah namanya. Tahun berikut, pas kelas 2 sanawiyah, bacakan lagi doa selamat tulak bala, malamnya siangnya gitu lagi. Saya nggak pernah ikut. Tapi Mang pas ke kelas 3 sanawiyah, nah rasa penasaran tuh ada. Rasa keingin tahuan tuh ada. Apa sih? Kenapa? Ada apa? Mulai berontak ya? Iya, kan udah besar tadi kan, tadi halus tadi tuh nurut aja. Nah pada waktu itu juga mama dengan abah tuh petani. Dia ke kebun kan, perginya pagi, pulangnya sore jam 5. Dalam hati saya, ada waktu nih. Jadi kira-kira saya pulang jam 2 kan gak ketahuan. Akhirnya nekat. Jadi paginya saya ikut nih di sekolahan. Untuk pertama kalinya saya keluar pas di 1 Muharram. Akhirnya pas saya keluar di sekolahan, alhamdulillah gak ada apa-apa sih Mang. Maksudnya gak ada yang aneh-aneh, biasa aja. Jam 2 cepat-cepat saya pulang. Langsung ganti baju. Seperti gak ada terjadi hal-hal seperti biasa saya di rumah aja kan. Mama mulang jam 5, abah mulang jam 5. Diketahuan. Dalam hati saya aman nih. Kalinya enggak Mang 2-3 hari saya sakit. Demam saya. Waktu itu dibawalah mama ke puskesmas. Berobat. Biasalah namanya sakit itu kan dikasih obat prestamol, antibiotik. Nah seperti itu. Sekalinya enggak sembuh-sembuh Mang. Berapa hari itu? 3 hari 4 hari lah. Panas terus? Panas terus, enggak ada turun-turun. Nah baru kami bawa ke tua tadi. Nah akhirnya ada tua datang ke rumah. Ditawarinya saya. Pas ditawari baru tanya, kamu keluar ya pas 1 Muharram? Ketahuan ya? Ketahuan. Wah, paksa ngaku saya kan. Iya tua, saya keluar karena penasaran. Saya kan tidak merasai juga sekolah, tidak umpat kawanan, merayakan hari kebesaran Islam nih kan, hari Islam nih kan, Muharram. Kan dah dibilangi, bilang mama, kamu tidak boleh keluar, nanti kamu sakit. Terus yang kamu lihat nanti kamu lihat, bilangnya ya, mama gitu.
itu pertama kalinya kami melabuh. Melabuh itu apa? Melabuh itu semodel kayak apa Ritual. ya? Ya, ritual. Kebetulan juga kakaknya dari Abah yang nomor 2 gembar. Jadi pas mamanya melahirkan, si nenek saya ini melahirkan 1 anak manusia, 1 buaya. Terus buayanya kayak cicak sih, Kecil. kecil. Jadi masukkan di biskom, diairi kan. Itu begitu melahirkan kembar begitu ya? Nggak, keluar dulu yang manusia ini. Manusia dulu. Baru si buaya itu keluar. Itu tahun berapa itu? Lama Kira-kira ya. itu? Saya kurang tahu. Lama ya, udah lama. Lama betul, saya kan belum lahir. Abah juga belum lahir. Jadi mang pas mungkin sekitar 40 hari, namanya buaya kan kita nggak bisa ngomong. Buaya juga nggak bisa ngomong. Akhirnya sekitar 40 hari dikasihnya mimpi si mama dengan abahnya nih tadi. Bilangnya mau minta dilepaskan ke Sungai Mahakam. Bilang anak buaya nih tadi. Iya, dilepaskan sudah. Nah, jadi mungkin itu adalah kelebihan dari tua saya. Dia bisa ada yang ngasih tahu gitu. Ngasih tahu. Padahal aslinya kalau misalnya dia saat nawari orang nih Om yang sakit, dia kontan aja ngomongnya, tak ngomongannya. Karena dibisikin tadi kan. Tapi kalau orang tuh pulang saya iseng-iseng. Tua apa tadi kita bacakan deh. Lupa bilangnya. Gitu aja. Masih hidup tua? Dah meninggal. Sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Akhirnya melabuh lah. Melabuh tuh gini isiannya di tempat bunyi kami baki lah gitu kan. Isiannya tuh ada pisang Ambon yang ganjil. Misalnya isinya 17. Itu harus cari 17. Kalau enggak bisa 17, oke, boleh 18. Langsung dibuang, enggak boleh juga. Pokoknya asli dari pohonnya lah. Itu rokok 1 batang. Daun sirih dikapuri. Saya lihat kan mama sering gitu kan, saya dikapuri sirih itu. Terus dengan telur ayam yang sudah direbus. Terus di rumah juga ada bakar dupa. Jadi itu tuh dibawalah ke makam Om, jadi dibuang. Pernah sih sesekali kakak saya, bukan saya, si tua saya ini ngomong, coba kamu taruh tangan, dicelupin. Betul Om, saya celup, ngerasa di belakang ada buaya. Ada buayanya gitu. Dia celupkan tangannya, dia merasakan sisi aja di belakang ada buayanya. Oh iya betul ada buayanya. Itu namanya melabuh kami. Akhirnya udah sembuh, turunlah sekolah. Mungkin aman-aman aja sih, enggak ada yang lihat, enggak ada yang aneh-aneh. Tapi pas saya turun sekolah, saya kok ngebaca kayak apa sih, Mang ya? Karakter teman satu. Tiba-tiba bisa begitu. Kalau saya bilangnya tuh ngebatin, itu kalau nggak salah ya, ngebatin. Kayak saya lihat teman saya yang satu, oh kayaknya dia nih tulus sama saya temanannya. Yang satu, oh kayaknya nih ada niat jahat, ada niat nggak baik lah. Tapi kan saya kan nggak mau ngasih tahu teman, jangan temannya sama dia itu jahat, karena mungkin saya tuh merasa teman saya tuh baik semua lah. Cuma kalau saya tahu, saya hanya menghindar. Bukan saya ndik ngawani, saya hanya menghindar aja supaya jangan dengan kawan tadi, jangan berkawan lah gitu. Terus pas saya kayak gitu, diam aja sih, itu nggak ngomong-ngomong sama teman itu. Nggak diberitahu ke teman. Diam aja, cuma itu anggaplah rahasia saya aja. Pas besoknya mungkin ya ada teman cowok, mungkin dia tuh menaksir lah sama saya. Tapi kan saya bisa ngelihat dia kan saat itu kayaknya nggak ada niat jahat lah. Akhirnya saya tolak. Itu pun saya tolak secara baik-baik. Maaf ya, saya belum mau pacaran. Saya mau fokusnya sekolah karena memang kebetulan waktu itu kami mau lulusan sanawiyah. Ternyata si cowok ini
kayaknya nggak terima, saya tolak. Nah waktu itu kan saya kan turun sekolahnya pakai taksi, naik taksi. Pas pulang sekolah saya buru-buru, dia kasih surat. Taksi ini maksudnya angkot gitu? Ya naik angkot, saya dulu kan naik angkot dari rumah, dari di sini sekolah sebutnya taksi. Ya taksi. Akhirnya saya dikasih kertas. Tunggu. Saya kan lagi buru-buru nih ngejar taksi nih. Tunggu bilangnya. Ini aku kasih kamu surat. Nanti kalau kamu mau baca sebelum tidur ya, kamu baca. Ya saya nurut aja, apalagi saya mau buru-buru kan. Oh iya, langsung saya masukkan dalam tas, langsung saya pulang. Nah saya lupa nih sama surat tadi. Pas malam, pas mau tidur, oh baru ingat. Si orang tadi kan Mang ngasih saya surat. Katanya sebelum tidur saya harus baca. Oh ya sudah, pas malam gini kan saya baca. Kaget saya. Pas saya buka, bacaannya Arab gundul. Semuanya, saya bingung kan ini apa. Cuma yang saya ingat di bawahnya ada bacaan innama amruhu iza arada syai'an ayakulal kun fayakun. Ya kan saya tahu artinya apa, Om. Apa itu artinya? Artinya kan misalnya bahasanya santet aja lah. Kalau dia santet sama saya kun fayakun, maka terjadilah, Mang. Wah, takut saya nih, Mang. Apa ini? Yang anehnya lagi, di surat tuh Mang, di tengah-tengahnya tuh ada bolong ada rambut. Rambut tuh anehnya satu kayak rambut laki-laki pendek, satu rambut panjang kayak perempuan. Nah saat itu kan rambut saya panjang, terus rambut itu tuh lubangnya itu disatukan, diikat ujung sama ujungnya. Nah jadi wah, bilang saya, ini apa maksudnya? Mungkin waktu itu saya pikiran jangan-jangan saya disantet gitu kan. Akhirnya saya bakar langsung. Takut saya, Mang. Langsung saya bakar malam itu juga. Bakar saya. Saya hanya ngomong kayak gini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu aja Om saya ngomong. Saya ngomong Mang itu aja. Langsung saya bakar kan, langsung jadi debu langsung. Betul malamnya saya enggak bisa tidur. Enggak bisa, ini ada apa? Besoknya kan libur, hari Minggu. Besoknya lagi Mang Senin pas sekolah. Pas saya sekolah, biasalah turun sekolah. Pas saya berpapasan dengan si cowok nih tadi, terkejut saya Mang, kok kepalanya gundul. Tapi kan pakai topi, saya kan lihat walaupun pakai topi kan di sini nggak ada rambut. Ada apa ini? Nah, iseng-iseng sih cari informasi dari teman. Nah kebetulan si cowok itu waktu itu kan di asrama. Saya tanya temannya, kenapa itu kepalanya gundul? Nggak tahu. Malam Minggu tuh rasanya katanya pas mau tidur terbakar obat nyamuk, baygon. Bilangnya begitu? Bilang gitu. Mungkin alasannya. Nah langsung saya, malam kapan bilang saya? Malam Minggu. Itu kan malam Minggu pas saya bakar itu. Saya langsung bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Saya niatnya kalau orang berbuat jahat maka kembali ke jahat ke dia sendiri. Jadi yang saya tahu ya Mang Ea, misalnya kita tuh berbuat baik mungkin balik lagi baik ke kita. Tapi kalau kita jahat dengan orang mungkin Mang balik lagi ke jahat. Seperti itulah waktu sekolah. Jadi setiap tahunnya bila ketemu 1 Muharram, Mama hambat bacakan doa selamat tulak bala, nambah pulut lagi. Terus saya Mang kalau malam ndak keluar, malam 1 Suro, siangnya saya juga nggak keluar. Akhirnya sampai di tahun 2005, akhir sekitar umur saya 20 tahun, saya sudah menikah. Nah, 2 bulan suami saya tuh mau ke Tanah Hulu, situnya lagi. Itu namanya kami nyebut mudik lah. Perjalanannya 3 hari 3 malam, Mang. Pakai apa? Pakai perahu kecil, kalau kami bilang sini ces. Oh, menyusuri sungai? Iya, menyusuri sungai. Jadi perjalanannya 3 hari 3 malam, Mang. Tapi kalau misalnya jam 5 sore kita ke tepi, jadi nginap. Itu tujuannya mau kemana? Maksudnya tujuannya apa? Kayaknya ada urusan deh, urusan waktu itu kan suami saya kan
bisa bahasanya tuh nyinso bikin balok, bikin papan itu. Jadi mungkin ada apakah di situ kan, saya juga nggak tahu. Nah, jadi kita tuh nginap ke tempat orang gitu. Nah, jadi mungkin sih ingat saya lupa ya. Perjalanan kita tuh mulai dari hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu baru sampai. Nah, jadi pas hari Kamisnya sudah siap dah nih, berangkat tadi. Di Ces tadi, di perahu kecil. Kami di situ ada berempat. Saya, suami, sama kakak ipar saya, sama istrinya juga gitu. Jalanlah. Pas jam 10 saya baru ingat, lah saya ini lupa izin sama mama. Saya telepon di jalan, "Mak," bilang saya izin ya, saya mau ikut suami saya ke Tanah Hulu." "Wah," bilang mama, "jangan." "Lah kenapa, Mak?" "Putar balik sudah, pulang aja kamu." "Lah kenapa, Mak?" "Kamu lupakah besok 1 Muharram?" "Oh iya, saya lupa besok 1 Muharram." "Tapi ya sudah, Mak, doakan aja saya, mudahan saya tuh selamat sampai ke tujuan, mudahan nggak apa-apa." Sebenarnya ini nih udah ada, karena kan waktu saya langgar saya kan macam-macam lihat Mang. Akhirnya pas hari Kamis perjalanan jam 5 kita menepih lah di pinggir. Otomatis kan malam Jumatnya itu kan malam 1 Suro, Mang. Jadi sekitar mungkin habis maghrib kah atau habis isya sih, lupa saya. Kakak ipar saya ini mau cari cemilan lah, Mang. Mau cari cemilan, dia ngomong sama saya, "Mah, kita keluar yuk cari cemilan," bilangnya. "Oh boleh." Nah pada saat itu kakak ipar saya kan rambutnya pendek, saya kan panjang, Mang, rambutnya, belum jilbab waktu itu. Jalanlah kita di tempat orang itu, saya lupa namanya, kampung apa namanya. Jadi Mang, pas saya ke sana jalan beli cemilan, pas kita mau pulang, loh kok kayak sesat, lupa jalan pulangnya di mana kami tadi tuh. Kita nginap tadi di mana? Akhirnya kayak mutar-mutar aja. Akhirnya ketemulah ada 2 orang cowok main gitar. Kakak saya nanya, Om, di sini tempat RT di mana?" Kebetulan kami nginap di tempat RT ya. Om, di sini rumahnya RT di mana?" "Oh itu loh, Bu, dekat aja." Oh ya, makasih ya," bilang. Nah karena saya agak haus kan, "Kak, di seberangnya kan ada warung kecil, Kak, saya mau minum es, beli es dulu." "Oh ya sudah, beli es kita." Akhirnya kita pulang. Nah rupanya kita nih, bahasa kami ini selisihan lah dengan suami saya tadi. Suami saya kan nunggui, "Mana nih 2 orang nih belum pulang nih, istri saya belum pulang." Akhirnya dia nyusul. Dicarinya kok nggak ketemulah dengan yang cowok main gitar tadi. "Om, saya mau nanya, tadi ada nggak lihat istri saya sama kakak saya, 2 orang cewek?" "Ada, tapi 1 orang aja." "Oh gitu, 1 orangnya rambutnya pendek, sama istri saya rambutnya panjang." "Enggak, kami tadi lihat 1 aja orangnya." "Oh gitu. Tapi kalau Om nggak percaya, tanya aja sama ibu-ibu warung sebelah tadi mampir di sana," bilang. "Saya lihat beli es." Oh ya dah. Jadi suami saya ke warung sebelah, nanya. Bahasa kami ini kan kalau tuh orang bini itu kan embok kan. "Mbok, adakah kita melihat bini saya dengan kakak saya tadi? Ciri-cirinya kayak apa?" bilang si mbok jualan tadi. 1 rambut pendek, 1 rambut panjang. Jadi rambut istri saya itu rambut panjang. "Oh ada tadi beli es, tapi saya lihat 1 orang aja rambut pendek, yang rambut pendek itu." Lah, pulanglah suami saya. Akhirnya kami ketemu di rumah. Dia ngomong, ceritalah tadi ketemu gini-gini kan. Lah kok saya nggak kelihatan ya? Baru saya ingat, ini kan malam 1 Suro, saya kan dilarang keluar. Akhirnya takut juga sih saya, nggak berani kemana-mana, tidur aja dah, sudah tidur lah. Keesokan harinya pas 1 Muharram, hari Jumat, kami jalan lagi, Mang. Jalan kan di perjalanan jalan. Tiba-tiba waktu itu saya ingat sih di daerah namanya, jadi di pinggir jalan tuh kan ada buah tuh,
kayak buah gembong lah, warna merah, wah segar betul kayaknya. Saya ngomong sama suami saya, dulu kan belum ada anak kan, bilangnya kakak kan. Nah, Kak, kayaknya saya kepingin deh buah tuh, segar betul, bilang saya. Ah kamu nih, bilangnya, kan udah dikasih tahu kalau di jalan jangan ditegur, jangan disebut-sebut. Oh ya sudah, saya tahu kan, takut kepuhunan tadi kan. Tapi namanya daripada sesantap tadi itu, singgahlah kita ke pinggir. Jadi saya nunggu di perahu kecil nih tadi, di chest tadi. Suami saya naik, kakak ipar saya naik, semuanya naik, saya nunggu di bawah di chest tadi. Saya lihat dari kejauhan, dekat aja sih. Suami saya itu kan ngeharapnya kalau ada orangnya mang mau izin, bisakah beli gitu kan. Akhirnya nggak ketemu orangnya. Dipanggil-panggil, permisi, assalamualaikum. Saya dengar kan dekat aja. Nah, sekalinya saya lihat ada orang itu seperti biasa sih mang, kayak kita manusia nih. Cuma anehnya tuh dia pakai lanjong, ada lanjong, bawa mandau, terus pakai sepatu bot. Kalau saya bilang biasa aja sih, seperti orang mau ke kebun gitu. Saya lihat, mungkin jarak sama suami saya itu dekat aja sih. Nah saya kan teriak, kak, itu loh orangnya yang punya buah itu. Bilang suami saya, apa? Ternyata suami saya nggak lihat. Saya yang lihat. Akhirnya mungkin terganggu kan, saya teriak-teriak, itu loh kak, bilang saya, itu orangnya, cepat izin kita beli buahnya. Apa bilang suami saya. Ya sudah pulang, bilang saya. Nah tiba-tiba yang orang ini tadi, yang bawa lanjong tadi, langsung melihat ke saya. Mungkin saya bisa membaca dalam hatinya, kok kamu lihat saya, bilangnya. Karena saya yang lihat. Akhirnya karena mereka nggak lihat kan, jadi sudah pulang aja. Pas di perjalanan saya ngomong sama suami saya, tadi saya lihat orangnya, kayak apa ciri-cirinya, bilang suami saya, seperti ini. Loh, itu tuh bukan manusia yang kamu lihat dek, bilangnya, itu orang alam sebelah. Diam saya kan, loh kok saya lihat lagi, oh baru ingat, itu kan pas siangnya kan 1 Muharram, saya nggak boleh keluar. Ya, seperti itu. Akhirnya dah perjalanan 3 hari, sekitar tengah hari kami datang. Pas kita naik chest, saya lihat banyak betul orang, kayak ngelihat aja, nyaksikan aja kami datang. Saya ngomong sama suami saya, banyak betul ya orangnya sini. Enggak, bilangnya, mungkin 5 orang aja. Tapi saat itu banyak betul orang tuh natap semuanya ke saya. Wujudnya seperti apa? Wujudnya seperti manusia kita juga, sama seperti manusia. Itu kan saya kan nggak takut kan. Cuma saya melihat nyata itu betul, kok banyak betul nih. Akhirnya saya tahu dari suami saya, bilangnya sedikit aja kok, mungkin 5 orang. Baru saya ngebatinkan, oh berarti ini bukan asli orang manusia. Nah saat itu saya cuek aja sih, diam aja, jalan aja saya. Pas malam capean kan, saya kan tidur langsung, dah makan, dah mandi, dah tidur lah. Namanya tidur kan asal tidur aja, baring aja gitu. Pas pagi saya terkejut. Waktu tidur saya posisinya tuh di sebelah kanan suami. Saya di sini, tidurnya suami di sini. Tapi pas bangun saya ada sini, suami saya di sini. Nah, saya ngomong sama, kami kan nginap ke tempat, anggaplah namanya Mbak Tina kan. Saya ngomong sama Mbak Tina, kok tadi malam saya pindah, padahal saya enggak pindah. Kamu tidur di mana? Saya kan tidur kanannya suami. Kok saya pindah sebelah kirinya suami? Ya iyalah, di sini nggak boleh sembarangan, apalagi tidur aja nggak boleh sembarangan. Coba kalau kita jadi duduk kayak pengantin kan sebelah kirinya suami kan. Nah di sana adatnya nggak boleh sembarangan, sebelah kiri suami juga. Untung kamu, bilangnya, nggak dibawa kemana-mana. Nah mungkin dia lihat juga sih, saya nih katanya ada leluhur yang jaga, jadi aman lah gitu. Jadi beberapa hari di sana, akhirnya kami pulang. Dan alhamdulillahnya perjalanan mungkin karena cepat kan,
yang kemarin 3 hari 3 malam kan melawan arus. Nah ini kan nggak melawan arus, laju aja gitu. Lebih Jadi cepat. perjalanannya 1 hari aja, 1 hari sorenya kita udah sampai. Dan alhamdulillahnya saya nggak melihat lagi yang itu. Pas pulangnya saya nggak melihat lagi. Pernah suatu hari suami saya ngajak makan di luar. Kebetulan saya baru sekali ke tempat itu kan. Pas makan saya tiba-tiba pusing, kayak mau jatuh, kayak mau muntah malah. Ini apa? Saya kan sebenarnya nggak mau. Itu kan kalau saya ngebuka energi itu saya ini terserap gitu nah. Jadi saya nggak mau hal-hal yang seperti itu. Tapi memang karena saya ingin tahu saya ini pusing kenapa, mutah mau kenapa. Akhirnya saya pejam. Oh, ternyata di tempatnya ada pesugihan, Om. Saya lihat dari bawah aja, kakinya kayak katak. Tapi saya enggak berani ke atas kan. Oh, Pedagangnya. ya, enggak. Yang di samping saya nih kayak katak. Ada orang, bukan kita, orang gaib. Lihat, oh, ada katak. Saya kan nggak berani sampai ke atas karena kalau saya masuk kayak energi saya ini terserap, sakit lah tubuh saya. Akhirnya ya sudah, biar aja. Saya baca bismillah, makan. Jadi kalau ke tempat seperti itu, kalau memang ada yang nggak lihat, kalau bisa makan tuh bacalah bismillah, jadi kita nggak kena. Itu makanannya apa itu? Makanannya Waktu maksudnya? itu yang ada katak. Oh, ada katak. Makan emperan aja, Om. Maksudnya Dagangan apa itu? nasi. Nasi gerobak gitu. Seperti Memang ramai gerobaknya. iya, Ramai lari. yang beli gitu. Tapi pas waktu itu saya nggak mau ke sana lagi, takut kayak kebuka lagi, saya malas sudah. Sampai sekarang suami saya nggak kasih tahu. Berapa tempat yang pernah dilihat seperti itu? Nggak semuanya terbuka, ada memang tertutup, ada yang memang langsung langsung lihat. Tapi kalau saya kan kalau langsung lihat kan saya hiraukan aja. Yang paling banyak itu di pasar, banyak betul, cuma saya diam aja. Pengalaman di pasar pernah lihat juga kejadian? Iya, macam-macam. Jadi ada semodel monyet, macam-macam sih. Saya nggak mau ngomongnya karena kalau saya ngomong mereka hadir. Jadi seperti banyak kebun binatang gitu ya? Iya, Banyak begitulah. ini Ya, hewannya. seperti itulah, Mang. Jadi singkatnya di 2015 anak saya yang kedua ternyata bisa lihat. Tapi bedanya saya lihat yang nggak seram-seram. Kalau anak saya ini seram-seram. Contohnya dia lihat yang pertama. Waktu itu suami saya ngajak ke tempat temannya kan. Dek, ikut kah, saya mau ke rumah teman. Oh boleh. Nah saya ajaklah anak saya yang kecil nih, yang kakak tinggal di rumah. Saya ajak. Waktu itu kan saya belum tahu nih anak saya ini bisa lihat. Pas mau masuk, dia nggak mau masuk. Dia tarik baju saya nih. Nggak mau. Bilang saya, kenapa dek? Saya lihat di dalam rumah itu ada kucing besar, bilangnya. Kucing besar, kan kucing kecil dek. Enggak. Wah, dalam hati saya, jangan-jangan dia nih lihat kayak saya waktu saya kecil. Akhirnya saya nggak masuk kan. Suami saya aja yang masuk ke rumah temannya tadi. Sebenarnya saya nggak enak juga sih sama tuan rumahnya, kok nggak masuk. Tapi alasan saya adalah, bilang saya, anak saya mau main di luar, bilang saya. Akhirnya pas pulang dari rumah teman, saya ngomong sama anak saya. Saya ulang lagi ceritanya. Dek, kamu tadi lihat kucingnya? Ya, kucingnya besarnya kayak apa? Bukalah saya YouTube. Itu saya buka tentang harimau. Kan kucing halus, ini bilangnya kucing besar, mungkin dia nggak tahu ini harimau. Saya buka di YouTube, yang ini kah? Saya ketik harimau. Iya mak, ini harimau yang ada di dalam rumah om tadi. Oh, bilang saya, dia lihat. Cuma waktu itu mungkin sekali aja kan. Besoknya lagi pas saya jalan sore kan sama suami saya sama anak saya yang nomor 2, dia kayak gini tangannya. Kenapa nak? Bilang saya. Mak, di depan tuh ada orang bini, bilangnya, mukanya hancur bedak, saya takut, bilangnya. Wah, bilang saya, ini kayaknya lihat korban tabrak kayaknya nih. Nah, saya kayak gitu, udah tutup aja matanya nak. Ya tutup sampai ke rumah.
Saya ngomong lagi, adik lihat kayak apa? Oh kayak gini mak, kayak gini kan. Takut mak saya mak. Jadi dia tuh ada penampakan yang dia lihat tuh nggak seram. Dia ngobrol, dia ceritaan, bilang saya cerita sama siapa, itu cerita sama teman. Tapi kalau dia agak menakutkan, bedah tuh nangis, takut dia, mama saya takut. Bilang saya kayak gini, kalau ketemu itu kamu lari aja, kamu ke tempat mama aja, bilang saya. Sampai sekarang itu? Enggak lagi, enggak. Jadi pas tiga itu habis melihat gala harimau, melihat gala anu tuh tadi, pas empainya saya ini berjalan ke tetangga lah sebelah gitu, ada gang kecil, saya masuk, dia ngomong lagi, mak itu ada tuyul, bilangnya. Di mana dek? Bilang saya, itu masuk di rumah. Wah ini ada tuyul lagi dilihat. Nah jadi mama kan masih ada ya, saya ngomong sama mama, mak tegak apa nih anak saya ini kok bisa melihat, tapi anehnya ini melihat yang ngeri-ngeri, yang seram-seram. Saya takutnya ke depannya gimana anak saya ini. Oh ya gini aja, kan baru umur 4 tahun, kalau di rumah kamu pelajarilah ngaji, terus bapaknya kan sering ke masjid, ikutlah anaknya ke masjid. Oh ya sudah, mana anak saya kan sebentar lagi mau sekolah TK, jadi adalah kepikiran, wah nanti saya kalau TK mau sekolahkan sekolah Islami lah gitu. Nah akhirnya saya lajari ngaji, bacaan sebelum tidur, sebelum makan. Bapaknya juga ngajak dia ke masjid, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Terus memang pas waktunya juga mau sekolah TK Islami lah waktu itu. Ada bacaan surat-surat pendek, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, doa sebelum tidur, doa makan. Alhamdulillah dia nggak lihat lagi. Nah jadi di tahun 2016 mama saya tuh tiba-tiba nyerahkan buku warna kuning. Mama panggil saya kan, rumah saya kan alhamdulillah dekat aja kan, sebelahan rumah. Dia panggil, Emma kamu kesini, ini mama kasih kamu bukunya itu warna kuning ya. Ini buku apa mak? Ini buku tentang ketuhanan lah, kamu pelajari nak ya, untuk pagar dirimu, untuk anak cucumu, bilangnya. Oh ya sudah mak, ini aku kasih kamu, bilangnya ya. Selalu ingat setiap harinya selawat, istighfar ya. Akhirnya sebulan kemudian mama saya meninggal dunia, dan waktu itu tua juga meninggal. Jadi adat kami itu mulai punah, tentang tentang melabuh tadi agak punah, mulai punah karena dari suhu-suhunya nih kan nggak ada, terputus. Cuma sering sih kalau misalnya yang buaya ini kan sebenarnya dia tuh hanya ingin supaya kami ingat aja. Nah karena dari mama dari tua dah nida lagi kan, kami jarang melabuh. Nah dia sering datang tuh kayak kita ada acara besar kan, seharusnya melabuh tuh, kelupaan. Jadi dia kayak negur aja. Jadi tiba-tiba di belakang ibu-ibu masak nih, kok nggak masak-masak, padahal udah lama nih kok belum masak-masak, nasinya nggak masak. Nah ya betul, nggak masak-masak. Akhirnya ada yang tahu lah gitu kan, coba dicontengi cangkoknya tuh dengan kapur, tempat nasinya tuh dicontengi pakai kapur makan. Baru kita ngomong jangan diganggu, tapi habis kita acara baru kami melabuh gitu. Seketika mang pas kita ngomong conteng, masak langsung nasinya, sayur masak semua. Ini kan melabuh ini kan hanya adat aja, kalau kami acara besar itu harus nggak melabuh. rutin ya? Harus melabuh. Tapi kalau dari kami yang nggak ada apa-apa sih, maksudnya kan itu kan tahu keturunan, kesurupan lah, bahasa kami itu kesurupan. Saya pernah sekali mang kesurupan pas kakak saya kita mau hajatan besar nikahan kakak kan, rupanya mama lupa mau melabuh nih tadi. Akhirnya saya yang kemasukan, tapi dia mampir aja mau minum kopi bilang. Nah itu kan disuguhkan kopi panas, saya tuh langsung minum aja, berpikir nih kawan bubuhannya nih, baratnya nggak apa-apa kah nih, lidah nih langsung minum.
Nah, namanya orang kerasukan tadi kan minum, habis minum baru saya sadar seperti itu. Panas setelahnya? Enggak panas. Jadi sampai sekarang alhamdulillah walau mama sudah meninggal, sudah enggak ada, tua enggak ada. Hanya saya, abah alhamdulillah masih hidup. Umurnya sekarang 84 tahun. Nah, jadi alhamdulillah setiap tahunnya walaupun saya sendiri di rumah, saya tetap bacakan doa selamat tulak bala. Saya juga walaupun sudah anak 3, saya tidak keluar di malam 1 Suro, 1 Muharram siangnya juga. Sampai sekarang nggak Cuma berani langgar nggak lagi? pernah dilanggar lagi. Cuma kalau lihat-lihat tuh sepintas saja. Tapi kan saya kan tahu ini kan mereka saya mereka nggak ganggu saya juga nggak. Alhamdulillah enggak apa-apa. Ya, Sobat Malam Mencekam, itu satu kisah yang menarik sekali, bahwa mereka yang lahir pada 1 Muharram atau 1 Suro mempunyai kelebihan yang unik ya, seperti yang dialami oleh Mbak Emma ini. Mbak Emma, ada pesan nggak untuk mereka yang lahirnya sama 1 Muharram? Ada, mungkin sebagian orang ada yang percaya, ada yang enggak. Itu kan balik lagi nih ke kitanya masing-masing. Nah, mungkin kan ini unik nih 1 Muharram. Dan lagi memang ada keturunan saya dari leluhur, jadi kan Mang kayak nyatu dia. Dan lagi Mang ya, saya punya teman, dia tahu kan saya bisa lihat, dia mau buka YouTube, iseng-iseng buka YouTube, belajarlah tentang buka mata batin. Yang saya lihat dia itu buka aja, jadi ya masuk semua Mang, masuk semua yang ada nih. Akhirnya yang negatif kan masuk. Alhamdulillah kalau saya ini kalau ada yang masuk kayak tahu kan, Bisa kontrol. oh ya bisa kontrol lah begitu. Jadi mereka teman itu belajar sendiri dari YouTube, iya, akhirnya sekarang ngaco gitu, enggak waktu itu aja, cuma kan ada lagi kan orang pintar, jadi ditutup lagi. gitu, enggak lihat lagi. Jadi berbahaya ya Iya, kalau belajar berbahaya. sendiri. Iya, berbahaya Mang. Baik. Oke, Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan kisah dari Mbak Emma ini menambah pengetahuan kita tentang ada istimewanya waktu lahir di Muharram ya, bulan Muharram itu. Mudah-mudahan sobat terhindar tidak menerima kejadian yang dialami Mbak Emma. Jadi yang takut-takut hantu-hantu mudah-mudahan nggak bisa lihat. Tapi nggak semua ya yang lahir Muharram seperti ini. Iya, nggak semua sih. Nggak semua ya. Iya. Ada yang biasa aja Ada gitu. biasa aja, tapi karena mungkin kental dari kami kan ada leluhur. Pengaruh dari kebudayaan juga ya, budaya dari Tenggarong ini. Iya. Terima kasih Mbak Emma kisahnya. Sama-sama Mang Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Jangan lihat hantu lagi ya. Jangan. Dan Mang Ei dan tim undur diri dari wilayah Kalimantan Timur, Kutai Kertanegara, Tenggarong. Jangan lupa kalau ke Kalimantan Timur kunjungi Tenggarong. Juga kunjungi Mbak Emma mungkin ya. Boleh. Barangkali mau kenalan gitu. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi